Halo happy soul semua. Kembali lagi dengan Andi Tarot In. Sudah kurang lebih hampir 2 bulan ya An tidak pernah membuat video ataupun mengupload video ke YouTube. Karena banyak hal yang An hadapi di 2 bulan kemarin yang menguras energi, menguras air mata juga, dan semuanya sudah dilewati. An kembali lagi di sini untuk semua subscriber dan juga viewers. An juga mohon maaf apabila membuat menunggu, dan An welcome sekali dengan viewers yang mungkin resonate dengan video-video An. Silahkan subscribe. Hari ini An punya satu tema yang mungkin relate sama pengalaman An kemarin. Mudah-mudahan juga relate dengan apa yang saat ini Happy Souls hadapi. Oke, dengan temanya sendiri adalah apakah perubahan besar yang akan terjadi kepadamu di depan? Ya, jadi what is your big change gitu ya. Entah dari segi kehidupan yang mana yang mungkin Happy Souls hadapi atau sedang atasi ya saat ini. Bisa dari kehidupan finansial, kehidupan pekerjaan, kehidupan percintaan atau asmara dan lain sebagainya ya. Bisa juga dengan hubungan keluarga. Oke, hari ini An punya 3 pilihan. Seperti terlihat di sini tidak ada ornamen apapun di atasnya ya. Dan ini adalah pile 1, pile 2, dan pile 3. Kenapa pile 3 bentuknya seperti ini? Karena An tidak ingin merubah pada saat kartunya terbuka ya. Bisa lakukan dengan memejamkan mata. Kemudian ketika membuka mata, file mana yang paling pertama Happy Souls lihat dari antara 3 ini, mungkin itu adalah file Happy Souls. Atau juga dengan cara bermeditasi sedikit dengan memejamkan mata, dan ketika Happy Souls melihatnya, kira-kira yang mana yang membuat Happy Souls berkata, ini dia. Oke, itu saja yang mungkin Anda bisa sampaikan, dan ini adalah quick reading, jadi sampai ketemu di file Happy Souls. See ya! Oke, kamu adalah yang memilih file 1. Oke, ini adalah kartu kamu. Untuk reading hari ini adalah quick reading ya, jadi tidak akan ada charms ataupun inisial, karena ini tentang kamu. Oke, tapi akan ada pendulum. Kita akan lihat dulu kartu kamu ya. Kartu kamu di sini dari The Literally Witches. Kamu mendapat power. Wow. Sebuah kartu yang cukup kuat untuk memulai reading kamu. Your next big changes. Nice. Oke, kemudian untuk tarotnya aku ambil dari The Beautiful Creatures. Queen of Pentacles, atau di sini ada Ambition ya, tapi terbalik. Kemudian ada Ten of Wands, Hardship, kesulitan, dan ini upright ya. Oke, kemudian dari energinya aku lihat ada Contract. Nice. Oke, aku merasa dengan kartu power ini ya, karena ini adalah sebuah cerita tentang seorang writer yang memang dihormati di Amerika ya. Dia adalah seorang penulis dan membagikan ceritanya tentang black experience, entah itu apa yang terjadi dengan kehidupannya, dengan sesuatu yang berhubungan dengan sebuah kekuatan. Aku melihat dengan power di sini ya, kamu mempunyai kekuatan. Di sini ada power. Oke. Kamu mempunyai kekuatan dalam jiwa kamu, dalam diri kamu untuk membuat apapun yang kamu inginkan. Seperti juga tokohnya di sini ya adalah Toni Morrison. Di sini dia adalah seseorang writer, penulis dari Amerika yang berasal dari kalangan kelas buruh di Amerika ya. Jadi bukan kalangan yang menengah ke atas gitu. Tetapi yang pasti dia mempunyai power untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Begitupun dengan kamu. Aku merasa dengan kartu ini kamu juga mempunyai power untuk membalikkan keadaan. Karena di sini adalah Queen of Pentacles ya. Queen of Pentacles ini ambition, dan ini kamu harus balikan ke begini ya jadinya ya, supaya hardship ini di sini
dengan Ten of Wands di sini dapat teratasi. Ten of Wands atau hardship yaitu kesulitan, kamu bisa atasi dengan power kamu di sini ya, sehingga dia bisa terbalik. Aku melihat bahwa ada big changes, yaitu ini Queen of Pentacles. Mungkin ini aku melihatnya di dunia pekerjaan ya, entah ini terkait dengan finansial kamu, karena mungkin ada hardship, ada kesulitan di situ ya, entah finansial kamu, entah karir kamu atau pekerjaan kamu gitu. Aku melihat akan ada sesuatu yang akan berubah, dan big changes itu sendiri akan terlihat di sini karena di sini ada kontrak. Oke, mungkin ini adalah kontrak pekerjaan atau kontrak untuk sebagian kamu ya yang mungkin mempunyai permasalahan dengan hukum ya. Bukan berarti kamu yang dihukum, bukan. Tetapi An merasa bahwa akan ada penyelesaian di sini karena ada timbangan di sini ya. An merasa bahwa akan ada keadilan, kamu akan mendapatkan keadilan dan itu akan memberikan kebahagiaan untuk kamu, dan itu adalah big changes kamu ya. Dan dengan power ini An merasa bahwa kamu diminta untuk kuat ya menghadapi apapun yang kamu hadapi sekarang, hardship di sini, entah masalah keuangan, entah masalah apapun keluarga ya mungkin, ataupun masalah yang berhubungan dengan pengadilan ya, kalau yang lebih seriusnya lagi, itu akan membuat kehidupan kamu menjadi lebih baik karena akan ada big changes di sini, dan kontrak mungkin yang akan ada terjadi di pengadilan, ataupun mungkin kamu yang sedang mencari pekerjaan itu akan mendapatkan pekerjaan dengan kontrak di sini. Kamu akan dikontrak ya gitu. Kamu akan membalikan karena Queen of Pentacles ini juga berurusan dengan money ya, Pentacles di sini. Kemakmuran ya, kestabilan dalam arti materi di sini ya. Dan An melihat dengan ini big changes kamu akan sangat spesifik sekali ya. Untuk happy souls yang memilih pile 1, memang An tidak banyak membuka kartu karena An mau melihat apa yang paling fokus utama lah ya, fokus apa yang akan berubah di dalam hidup kamu. Jadi memang An hanya membuka 2 kartu untuk tarotnya. Kemudian An masih punya 3 kartu lagi dari Angel Answers ya. An tidak tahu apa yang ada di pikiran happy souls masing-masing, tapi yang pasti An merasa bahwa ini adalah saatnya kamu mengubah keadaan kamu sendiri ya. Di dalam diri kamu itu ada power nih, ada power yang memang bisa membuat kamu menjadi lebih baik ya, atau bisa mengatasi hardship atau kesulitan kamu. Karena hasilnya aku lihat di sini positif. Kecuali kalau dia terbalik kartunya ya. Ini kan tidak. Kartunya terbuka dan upright gitu ya, tegak. Dan An merasa di sini dengan Ten of Wands, hardship ini sudah berada di ujung. Jadi bukan baru mulai gitu ya, tidak. Bukan sesuatu yang akan lebih lama lagi berproses atau lebih lama lagi berlarut-larut, tidak. An merasa hardship ini sudah berada di ujung karena ini adalah Ten of Wands. Yang dimaksudkan dengan Ten biasanya di dunia tarot adalah akhir dari cycle. Jadi ada siklus yang memang kamu hadapi sekarang, dan itu akan membalikan keadaan kamu. Tapi bukan berarti kamu tidak berbuat apa-apa kemudian keadaan bisa terbalik begitu saja, tidak. Tetapi kenapa di sini ada kartu power? Karena kamu yang bisa membalikkannya ya, dengan power kamu ini ya, dengan kekuatan hati, dengan kekuatan jiwa kamu bisa menjadi orang yang kamu inginkan, entah itu dalam segi pekerjaan ataupun dalam permasalahan yang mungkin sedang melilit kamu gitu ya. Mungkin akan ada penyelesaian apabila ada happy souls di luar sana yang mungkin terlilit hutang atau permasalahan tertentu yang mengakibatkan pengadilan. Oke? Kemudian ada 2 kartu Angel Answers, di mana An melihat dari beberapa kartu yang keluar di pile 1, 2, dan 3, untuk pile 1 adalah yang mendapat 2 kartu. Karena An hanya menarik 1 kartu sebenarnya, tapi karena happy souls pile 1 ini beruntung ya, dengan powernya ya, dengan cycle-nya yang memang sudah akan berakhir, kemudian akan memulai siklus yang baru, An merasa kamu akan mendapatkan yang terbaik. Kira-kira big change untuk kamu ya.
perubahan apa yang besar yang akan terjadi kepada kamu, dan apapun yang kamu pertanyakan ya saat ini, Happy Souls, ini adalah jawaban kamu. Oke? Jawaban untuk kamu yang pertama adalah compromise. Nice. Compromise. Compromise di sini mengingatkan kepada ini. Tadi kalau misalnya kamu ada perselisihan, kamu ada konflik gitu ya, entah mungkin masalah yang tadi An sebutkan, masalah pekerjaan, masalah keuangan, ataupun masalah hutang, atau apapun lah ya, keluarga, yang mengakibatkan atau yang lebih serius mungkin sampai ke pengadilan, kamu akan dihadapkan atau diminta, An merasa bahwa kamu diminta untuk melakukan kompromi ya. Melakukan kompromi itu dalam arti kamu tidak harus mengikuti atau follow aja gitu, tidak, tapi kamu bernegosiasi dengan pihak yang mungkin sedang berselisih ya, dengan pihak yang mungkin sedang berkonflik. Kamu bisa berkompromi ya, tidak hanya menerima tetapi tidak juga secara agresif menentang gitu ya. Apapun yang kamu alami sekarang, kamu diminta untuk berkompromi, compromise. Karena compromise itu akan membawa sesuatu yang lebih baik daripada sesuatu yang agresif gitu ya. Ketika kamu menjadi agresif atau menyerang pihak lain gitu ya, itu tidak akan menjadi sesuatu yang baik, aku rasa. Jadi memang harus ada kompromi, dan kompromi ini aku rasa dimulai dari kamu. Kekuatan kamu untuk di sini ya, power kamu untuk menulis jalan cerita kamu, seperti juga ini disampaikan adalah seorang writer ya. Dia adalah seorang penulis yang akhirnya menjadi terkenal walaupun dia berada di dalam kelas buruh gitu ya. Tapi dia terkenal karena kekuatannya, dan An yakin bahwa kamu juga punya kekuatan untuk menulis cerita hidup kamu sendiri. Jadi tidak dikendalikan, kamu berkompromi, oke? Tidak dikendalikan, tidak sakit hati akan keadaan, tapi kamu berkompromi. Oke. Kemudian untuk kartu yang kedua, kamu mendapat jawaban nice, opportunity. Wow, this is great. Yes. An melihat bahwa setelah kamu berkompromi, kamu akan mendapatkan kesempatan. Dan kesempatan itulah yang akan membuang hardship ini di hidup kamu gitu ya. Karena ini cycle-nya sudah selesai, kamu mendapatkan kesempatan yang terbaik untuk memulai hidup kamu kembali, atau memulai siklus yang baru, new beginning gitu ya. Dengan mungkin ada kontrak di sini yang aku rasa kamu akan mendapatkan hasil yang terbaik karena kamu berani berkompromi. Jadi dengan kompromi tadi, kamu akan mendapatkan opportunity, dan itu pasti yang terbaik untuk kamu. Getaran yang vibe yang ini adalah pasti akan membawa sesuatu kebaikan untuk kamu gitu ya. Dan An melihat dengan semua reading kamu ya, file 1, kamu kemungkinan akan menghadapinya di bulan-bulan ke depan. Entah 1 sampai 2 bulan ke depan ya, karena aku merasa ini dekat gitu. Karena mungkin ada siklus di sini juga yang harus berakhir, jadi tidak akan berlama-lama. Kamu akan menghadapi big changes ini, atau kamu akan mengalami big changes ini, dan ini akan membawa kepada kebaikan dengan kontrak tadi. Tapi apakah resultnya akan menjadi baik untuk kamu juga, kita tidak tahu. Tapi An masih punya satu kartu di sini. Oke, dengan Botanical Inspirations, An mau lihat bagaimanakah big changes kamu akan membawa kamu ya. Dan mudah-mudahan itu membawa yang terbaik untuk kamu. Mari kita lihat kartunya. Nice. Nasturtium. Ini kartu botanical yang memang dia memberikan keindahan-keindahan bunga ya, flora gitu. Dan ini adalah bunga nasturtium. Aku nggak tahu gimana cara membacanya. Mudah-mudahan benar. Bunganya seperti ini, indah sekali. Dan ini berarti victory. Wow, conquest. He who controls others may be powerful, but he who has mastered himself is mightier still. Lao Tzu. Okay, nice. Dia yang mungkin bisa mengontrol orang memang mempunyai power. Tapi ketika kamu bisa mengontrol diri kamu sendiri dan menjadi master ya untuk diri kamu sendiri, itu lebih powerful daripada yang powerful. Jadi An melihat bahwa kamu memang punya power tadi ya, kekuatan,
Dan An juga rasa bukan hanya kekuatan dari hati kamu, tapi jiwa kamu untuk menjadi yang terbaik dari diri kamu sendiri. Dan ini adalah mastering yourself, menjadi master dari diri kamu sendiri. Ini adalah hal yang paling sulit, karena kebanyakan orang selalu bereaksi, ya kan? Kadang dipicu oleh suatu hal, kemudian langsung bereaksi. Dan itu bukan seni menjadi master dalam diri kamu sendiri ya, tidak, karena kamu bereaksi, tidak proaksi. Kamu bisa memilih aksi kamu atau kamu bisa memilih reaksi kamu, tidak berarti ketika dicubit kamu langsung mencubit gitu ya. Jadi ini nyambung sama compromise tadi, kamu harus bisa juga memastery bagaimana seni berkompromi, di mana hal itu akan membuat hidup kamu akan lebih nyaman, lebih bahagia. Dan An tetap melihat di sini adalah victory dan conquest, di mana kamu akan mendapatkan kemenangan. Nice, victory, kemenangan ada di pihak kamu ya, dan kamu sudah menaklukkan conquest. Bukan orang lain yang An lihat, tapi diri kamu sendiri. Jadi kamu sudah menaklukkan diri kamu sendiri, berdamai dengan orang-orang di sekitar kamu, ataupun melakukan yang terbaik untuk hidup kamu dengan kompromi, karena hal itu akan membawakan kamu kepada opportunity atau kesempatan. Oke, itu saja yang mungkin bisa Anda baca dengan kartu ini ya, tebarannya. Sekarang kita akan lihat dari pendulumnya. Oke, Anda akan taruh pendulumnya di sini ya. Anda akan coba ambil ya pendulumnya dari tengah. Happy Souls bisa menanyakan apapun yang ingin Happy Souls tanyakan, dan nanti akan disampaikan jawabannya di mana pendulum ini berhenti. Oke? Baik. Ya, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, silahkan tanyakan pertanyaan Happy Souls file 1. Apakah jawabannya? Oke, jawabannya maybe. Ini jawaban yang mungkin tidak terlalu enak ya, karena akhirnya kayaknya keputusan kamu juga gitu ya, dengan jawaban seperti ini. Well, anyway, ini adalah jawaban kamu atas apapun pertanyaan kamu, Happy Souls File 1. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sending you love and light. Bye. Hai, halo. Kamu adalah Happy Souls yang memilih file 2 ya, di sini. Oke, tidak akan ada charm di sini ya. Dan juga tidak ada inisial, karena ini adalah bacaan untuk kamu dan tentang kamu. Tetapi akan memberikan surprise dengan pendulum. Jadi nanti kita akan lihat untuk pertanyaan Happy Souls ya. Kemudian kita akan baca dulu dari kartunya. Dari The Literary Witches kamu mendapat Praying Mantis. Oke. Kemudian di sini ada kartu tarotnya, ambil 2 dari Beautiful Creatures. Kamu mendapat Eight of Cups, Quest. Oke. Lalu Nine of Cups, Satisfaction, tapi reverse ya. Ini terbalik dan ini juga terbalik. Oke. Kemudian dari energy card-nya kamu mendapat Deceit. Oke, sesuai temanya hari ini adalah what big changes for you ya, atau apa yang akan berubah ya, perubahan yang besar untuk kamu di beberapa bulan ke depan. Oke. Di sini An melihat Praying Mantis ya, berbicara tentang manipulasi, tentang kesenangan, tapi tidak terlalu baik. An lihat ini bukan menjadi sesuatu yang harus ditakuti ya. An melihat bahwa kamu tidak perlu takut atau tidak perlu khawatir akan apa yang akan berubah gitu nanti.
Tetapi An melihat bahwa dengan Eight of Cups di sini ya, dengan Eight of Cups di sini, kamu memilih untuk stay, gitu ya. Kamu memilih untuk stay di tempat itu. An merasa entah ini tentang pekerjaan, entah ini tentang hubungan, gitu ya, entah pertemanan, entah keluarga atau apapun. An merasa bahwa hubungannya bukan hanya asmara, tapi hubungan mungkin pertemanan juga. Tapi An melihat bahwa ini adalah sebuah hubungan yang tidak mutual, gitu, atau bahkan bisa dibilang toxic, karena di sini ada deceit. Kan melihat mungkin keadaan kamu saat ini sedang tidak benar-benar baik ya, tidak terlalu positif, mungkin karena ada hal-hal yang berada di dalam lingkungan kamu yang tidak menyenangkan, yang tidak membahagiakan kamu, atau bahkan mungkin memanipulasi kamu, karena di sini ada praying mantis, energi yang sangat berkaitan dengan deceit. Deceit di sini adalah sebuah manipulasi juga, gitu ya. Jadi ada sesuatu yang menipu, gitu. Entah ini adalah orang yang kamu sayangi ya, mungkin kamu terjebak dalam hubungan yang toksik kalau dalam hubungan asmara, atau mungkin dalam pekerjaan yang mungkin kamu rasa ini bos gue rasa banget gitu kan, atau coworker kamu gitu yang tidak mendukung, tidak mau bekerja sama atau apapun lah. Tapi yang pasti environment yang aku rasa di sini tidak terlalu nyaman untuk kamu, tetapi kamu prefer untuk stay gitu. Dan An merasa bahwa ini harus dirubah, big changes yang harus kamu lakukan, atau apa yang akan dapat terjadi untuk kamu ya di depan ketika kamu merasakan hal yang tidak menyenangkan seperti ini. Eight of Cups terbalik ini, kalau upright atau tegak, Eight of Cups ini menyatakan bahwa dia sudah enough. nggak selalu harus enough, tapi ini tentang quest ya, petualangan. Jadi dia meninggalkan apa yang ada di belakang ya, apapun yang terjadi sama dia, kemudian dia pergi aja jadi wanderer gitu. Kemudian dia melakukan petualangannya sendiri. Tetapi karena dia terbalik, Eight of Cups, melihat bahwa kamu mungkin belum bisa untuk entah move on, atau kamu belum bisa keluar dari situasi yang mungkin saat ini menjebak kamu. Mungkin terasa terjebak, tapi merasa bahwa ini adalah keputusan kamu sendiri, bahwa kamu tidak ingin pergi gitu ya. Walaupun hal itu tidak memberikan kebahagiaan untuk kamu, karena Nine of Cups di sini ya. Di sini ada kata satisfaction. Kamu tidak satisfied dear, karena terbalik. Dan karena terbalik, kamu tidak akan merasa bahagia apabila kamu tetap stay. Aku merasa kamu akan terus manipulasi dan dimanipulasi. Dimanipulasi oleh orang lain ya, nggak tahu itu siapa. Mungkin teman-teman dekat kamu, atau mungkin aku nggak bisa bilang karena ini energinya energi kolektif ya. Jadi bisa siapapun. Kamu yang bisa merasakan dan kamu yang bisa mengetahui dengan pasti apa yang toksik di dalam hidup kamu saat ini. Hubungan yang mana gitu ya. Entah hubungan antara tadi aku bilang pertemanan, atau hubungan di pekerjaan, atau bahkan hubungan di keluarga mungkin ya. Kamu harus sayang, kamu harus mencintai as a family gitu ya. Tapi kalau itu toksik, kamu juga harus bisa speak up gitu. Kamu harus bisa ngomong kalau sesuatu yang tidak menyenangkan untuk kamu itu ya kamu bilang, kamu komunikasikan. Tapi merasa kamu juga memanipulasi diri kamu sendiri, karena kamu tidak merasa punya kemampuan untuk pergi dari situasi itu gitu ya. Walaupun sebenarnya kamu sendiri punya kemampuan untuk itu. Dan big changes untuk kamu adalah sayangi diri kamu dear, karena hidup ini hanya sekali ya. Kalau kamu berkutat dengan sesuatu yang toksik, racun, lama-lama kamu habis ya. Karena racun itu bisa menghabiskan apapun, energi, menghabiskan diri kamu sendiri gitu ya, waktu kamu yang pasti. Itu yang lihat diminta dari kamu untuk dirubah. Jadi big changes di sini aku melihatnya bukan sesuatu yang akan serta-merta berubah untuk kamu, tidak, tapi kamu yang merubahnya. Dan itu pasti akan diawali dengan sakit pasti ya. Karena ketika kamu merubah pola tertentu dan itu membuat
mungkin sebagian orang-orang di sekitar kamu menjadi bertanya-tanya, itu pasti akan membuat sebuah gelombang yang tidak menyenangkan gitu ya. Seperti pada saat kamu naik kapal terus ada gelombang, kan pasti akan ada rasa mual akan ada rasa enek gitu ya. Tapi Anda melihat bahwa kamu perlu untuk mengeluarkan diri kamu sendiri ya, untuk berhenti memanipulasi diri kamu sendiri bahwa ini baik-baik saja, I'm okay, I'm fine gitu. Tidak sih, aku melihatnya dengan praying mantis ini, walaupun kamu di sini ada kesenangan, di sini ada, entah mungkin kamu senang berkumpul, entah mungkin kamu senang bersama dengan seseorang dalam suatu hubungan gitu ya, dalam status sebenarnya. Tetapi sebenarnya dalam kamu menjalani hubungan itu kamu tidak bahagia, jadi ya sama aja bohongnya, mending sendirian daripada kamu berdua tapi nggak bahagia. Tapi anyway, itu adalah kehendak kamu itu adalah keputusan kamu, jadi An nggak bisa bilang apa-apa karena An hanya bacakan energinya saja, dan semoga ini resonate sama kamu karena ini spesifik sekali juga ya, seperti pile 1 dan 2 kartu ini An sudah cukup sangat kuat gitu ya untuk melihat bahwa posisi kamu saat ini mungkin harus dirubah untuk kebaikan kamu sendiri yang pasti ya. Oke. Jadi hindarilah energi-energi negatif di sini, hindarilah hubungan-hubungan toksik, tidak kemudian kamu hilang entah kemana gitu ya, tidak. Tapi dengan menjelaskan bahwa hal tersebut tidak membuat kamu nyaman, apapun itu ya, entah dari pasangan kamu, entah dari pacar, entah dari keluarga, entah dari coworker, entah dari atasan, dari pekerjaan, atau apapun lah. Ada sesuatu yang kamu merasa tidak nyaman, atau mungkin kamu merasa terlalu banyak berkorban, atau bagaimanapun yang kamu rasakan tidak membuat kamu happy atau satisfy di sini ya, tidak membuat kamu puas, kemungkinannya kamu harus keluar dari sana, dari situasi itu, dan mencari, karena energi kamu juga jadi negatif gitu pada saat kamu tetap berada di dalam satu tempat yang toksik ya kan. Namanya racun, lama-lama jadi meracuni. Anyway, dengan apa yang An baca di sini, kita akan lihat An masih ada 2 lagi, An masih punya 2 lagi nih ya. Di sini ada Angel Answer. Kita akan lihat dengan big changes temanya ini ya. Kira-kira big changes kamu apa? Kemudian kamu boleh pertanyakan apapun yang ada di pikiran kamu saat ini. 2 kartu ini adalah jawabannya ya. Oke. Kita akan lihat pertama dari Angel Answers. Kamu mendapat, oh nice, remain positive. Wow, good. Remain positive ya, happy soul semua. Kamu adalah jiwa yang positif karena di sini remain positif ya. Kamu tidak suka melukai perasaan orang lain, kamu tidak suka menyakiti gitu ya. Kamu tidak suka, kamu lebih banyak berdiam dan mengorbankan diri kamu sendiri. Aku merasa mungkin sebagian dari kamu happy souls ya, yang memilih pile 2 adalah people pleasure gitu ya. Kalau istilahnya yang penting orang seneng, walaupun kamu menderita tapi yang penting orang seneng. Itu baik sih, tapi ketika kamu terjebak dengan cycle yang terus menerus seperti itu, kamu sendiri akan habis gitu ya. Tapi itu pilihan kamu juga ya. Ketika kamu berada di toxic relationship, itu juga pilihan kamu. Apakah kamu bisa tetap remain positif di dalam negative relationship? Nah, itu yang aku pertanyakan. Atau misalnya kamu remain positif adalah tetap positif ya. Jadi jawabannya untuk kamu adalah tetap positif. Tapi bukan berarti kamu punya harapan-harapan bahwa orang itu berubah, bahwa pasangan kamu mungkin berubah, bahwa apapun lah yang kamu ingin rubah, pertama-tama adalah diri kamu sendiri. Itu yang pasti, karena hanya orang tersebut yang dapat merubah dirinya, tetapi bukan orang lain yang merubah dirinya. Jadi begitu juga dengan kamu. Mungkin kamu punya pikiran, nanti juga berubah, nanti juga aku tunggu, aku sabar. Tapi perubahan itu hanya berasal dari si orang pribadinya. Jadi ketika kamu berharap berubah, mungkin kamu bisa berdoa, kamu bisa memohon gitu ya. Dan kamu mungkin bisa berharap terus, tetapi kadang itu sulit karena hanya orang tersebut yang bisa merubah dirinya sendiri. Bukan kamu, bukan siapapun, bukan orang lain. Oke?
Jadi kalau kamu memang berniat untuk tetap stay seperti ini, ya kamu akan diminta untuk tetap positif ya. Remain positif di sini, bahwa kamu harus tetap positif, mengembangkan sikap positif, pikiran positif, dan perasaan yang positif, which is mungkin agak susah ya, bukan agak sih, susah banget kalau kamu berada di dalam lingkungan yang negatif. Oke, jadi it's up to you. Dengan tebarannya ini, big changes bisa kamu lakukan ya, dengan pergi dari situasi tersebut dan mendapatkan kebahagiaan kamu sendiri, karena kamu meninggalkan yang deceit tadi. Kamu meninggalkan semua yang manipulasi kamu. Bahkan dengan deceit itu, kamu pun adalah orang yang bisa juga memanipulasi diri kamu sendiri. Kamu manipulasi dengan perasaan bahwa enggak, I'm fine, I'm okay, I'm happy, I'm fun, lalalala. Tapi sebenarnya tidak. Tapi sebenarnya bukan itu yang ada di dalam hati dan perasaan juga pikiran kamu. Jadi oke, tetap positif, tapi yang pasti kamu rasa perlu untuk lebih mencintai diri sendiri. Oke? Mencintai diri sendiri itu lebih bermanfaat daripada kamu berkorban tapi kemudian itu menghabiskan kamu, menjadikan kamu lebih negatif daripada seharusnya, karena kamu diminta untuk remain positif. Kamu orang yang baik, kamu Happy Souls Part 2 ini adalah orang-orang yang senang melihat orang bahagia walaupun dirinya menderita. Well, dunia tidak harus seperti itu ya. Jadi lebih baik kita bahagia bersama-sama, oke? Mudah-mudahan kamu juga bisa remain positif ya, dan big changes itu akan cepat terjadi, tapi itu juga membutuhkan perubahan yang berasal dari kamu dengan meninggalkan semua yang menipu-menipu ini, oke? Oke, baik. Yang terakhir dari Botanical Inspirations, oke, dengan tebaran ini kamu mendapatkan resultnya seperti apa? Wow! Love at first sight and proud spirit. When I saw you, I fell in love and you smiled because you knew. William Shakespeare. Oke. Kamu mendapat Gloxinia perennis. Oke. Aku nggak tahu gimana bacanya, mudah-mudahan benar ya. Tapi yang pasti di sini aku sangat mendukung dengan love at first sight ini. Tapi love at first sight ini bukan berarti kamu love kepada orang lain. Aku lebih merasa bahwa kamu love at first sight to yourself. Kamu harus mencintai, pertama-tama mencintai diri kamu sendiri, karena agak susah ketika seseorang tidak menerima atau tidak mencintai dirinya sendiri dan mencintai orang lain dengan penuh ketulusan ya. Bukan berarti kamu tidak tulus, tapi yang pasti kamu butuh untuk mengembangkan cinta diri. Cinta kepada diri sendiri itu bukan egois ya artinya, tapi mencintai, menerima siapa diri kamu apa adanya dengan bahagia, bukan dengan bersedih, dengan merana, dengan ingin merubah A, B, C, D gitu ya. Untuk merubah karakter yang tidak baik silahkan, tetapi kamu tetap harus mencintai diri kamu sendiri. Bukan berarti ketika kamu bilang kamu pemarah, iya aku pemarah, dan kamu sedang marah karena kamu merasa itu diri aku sendiri gitu, tidak. Jadi karakter yang memang masih belum baik boleh atau harus bahkan diperbaiki. Tapi bukan berarti kemudian kamu tidak mencintai diri kamu sendiri ya. Karena di sini ada love at first sight and proud spirit. Di sini dia bilang proud spirit karena spirit mau berkata bahwa mereka bangga sama kamu. Kamu bukan orang yang egois, kamu bukan seseorang yang mementingkan diri sendiri, kamu adalah orang-orang yang baik dan sangat positif, karena di tengah-tengah kekeosan atau di tengah-tengah hal-hal yang negatif kamu tetap remain positif. Tapi yang pasti ketika kamu ingin mendapatkan kebahagiaan, lebih baik si deceit ini, manipulasi ya yang ada di dalam diri kamu sendiri dengan memaksakan perasaan bahwa everything's gonna be okay when it's not okay gitu ya. Jadi dengan tebaran ini Ankira cukup jelas big changes yang kamu harus lakukan. Temanya di sini adalah big changes untuk kamu, tapi melihat dengan file 2 ini adalah big changes yang harus kamu lakukan, karena kalau tidak kamu akhirnya jatuh dari
apa yang mungkin kamu harapkan, dan itu menjadi manipulasi untuk diri kamu sendiri. Oke, ini tebarannya seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu. Kemudian terakhir ada pendulum. Oke, ya di sini An akan taruh tengah dulu ya. An akan tarik ya. Kamu mulai dari sekarang tanyakan pertanyaan yang kamu ingin dapatkan jawabannya dari pendulum, dan pendulum akan berhenti, dan itu adalah jawaban kamu. Oke? Ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give answers for pile 2 questions. Oke, jawabannya maybe ya. Jadi, apapun yang ada di pikiran kamu atau pertanyaan apapun itu, jawabannya mungkin saja ya. Karena mungkin segala sesuatu masih bisa berubah ya. Tidak ada yang sudah terpatri dan tidak dapat diubah. Aku rasa dengan maybe ini spirit bilang kamu punya kekuatannya ya. Apapun pertanyaan kamu, semoga yang dapat menjawab. Walaupun jawabannya tidak strict yes or no atau better, tapi yang pasti ini masih membuka peluang untuk kamu memikirkan apa yang terbaik untuk kamu dengan pertanyaan kamu itu ya. Ini adalah hasil reading untuk pile 2. Semoga ini dapat membantu, dan terima kasih telah menonton. Sending you love and light. Bye. Happy Souls. Ini adalah pile untuk kamu. Pile 3 ya. Untuk Happy Souls yang memilih pile 3, kita akan lihat kira-kira perubahan besar apakah yang akan terjadi kepadamu. Oke, di bulan depan atau 2 bulan ke depan ya. Yang pasti ini near future, dan ini adalah quick reading. Tidak akan ada charms, tidak ada initial, tapi yang ada adalah pendulum. Jadi pendulumnya itu nanti akan ada di akhir reading ya. Akan An berikan kesempatan untuk Happy Souls pile 3 menanyakan pertanyaan apapun itu. Oke. Sekarang kita akan lihat dari kartunya. Dari Literary Witches ini kamu mendapat book. Nice. Oke. Kemudian dari kartu tarotnya, ini kamu mendapat 2, dan ini ada silang menyilang melintang di sini ya. Kamu pertama mendapat The Wheel Fortune ya, atau changes, tapi di sini terbalik atau tidak tegak ya. Nah, yang melintang ini kamu mendapat The Decadence ya, Abruption. Oke, Abruption, tetapi ini keluar dengan melintang, yang menandakan ada sesuatu yang terblok ya. Kemudian dari Energy Oracle kamu mendapat wow, Door to Romance. Nice. Oke. Ya. Ini 4 kartu yang akan memperlihatkan big changes yang akan kamu hadapi ya. Entah di 2 bulan ke depan, 1 bulan ke depan, yang pasti near future ya, atau masa akan datang tapi tidak terlalu lama. Oke. Dan dengan the book di sini ya, atau book dari Literary Witches, ini adalah sebuah bentuk harapan ya. Book, ketika orang menulis jurnal, menulis tentang apa yang dia inginkan, tentang cita-citanya, itu seperti memanifestasi melalui journaling gitu. Dan An merasa ini ada di sini nih di book. Dan book juga berbicara tentang hope ya, kemudian ada revelation atau ada sesuatu yang akan terbuka nanti ya, yang mungkin kamu tunggu-tunggu, entah apa yang kamu nanti
Tetapi juga ada ignorance di sini, jadi ada ketidakpedulian. Karena ini ada energi door to romance ya, An merasa bahwa mungkin kamu mempunyai masa lalu dengan seseorang yang tidak terlalu menyenangkan ya. Dan pengalaman itu membuat kamu jadi mungkin merasa tidak peduli lagi dengan hubungan ya. Tidak peduli lagi dengan asmara, tidak peduli lagi dengan percintaan atau apapun itu whatsoever. Tetapi walaupun kamu ignorance ya, tapi kamu tetap ada hope di sini dengan buku ya. Kamu entah menulis diary, kamu menulis jurnal, atau yang tadi aku sebut manifestasi. Dan itu membuat kamu lebih punya harapan, walaupun kamu udah ignorance tuh kayak, udah gak pedulilah gitu. Gue mau cari A, mau cari B, mau cari D, enggak deh. Itu yang aku rasa vibe-nya. Dan dengan book di sini An melihat bahwa kamu akan menulis cerita kamu sendiri yang pasti itu akan membahagiakan untuk kamu ya, karena An melihat bahwa the wheel di sini ya, the wheel of fortune dengan angka 10 di sini, tapi terbalik. Ada kesan kamu memang tidak terlalu fokus atau tidak terlalu memikirkan apapun tentang hubungan percintaan, hubungan asmara, hubungan relationship yang intim gitu ya. Enggak. Kayaknya kamu mungkin ada merasa bad luck mungkin ketika berhubungan dengan seseorang atau menjalin hubungan dengan seseorang, kamu merasa kok nggak berhasil mungkin gitu ya. Tetapi di sini ada the decadence ya, abruption, atau kalau di traditional tarot ini adalah the tower. The tower, jangan takut dulu ketika kamu mendapatkan the tower, karena the tower itu sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang mengerikan, walaupun memang ya ini bukan sesuatu yang kita kehendaki biasanya, tapi ini akan membawa kita kepada perbaikan. Dan An melihat dengan the tower yang melintang seperti ini ya, dia tidak tegak, dia tidak terbalik tapi dia melintang seperti ini. Ini menandakan sebuah blockage atau ada yang terblok gitu ya. Entah kamu memblok diri kamu sendiri terhadap apapun yang ada di dalam perasaan kamu saat ini ya, atau yang sedang kamu hadapi, yang tadi rasakan lebih ke arah asmara, karena di sini ada door to romance ya. Jadi mungkin kamu sendiri yang memblok diri kamu ya, kamu merasa kamu punya harapan tapi juga tidak percaya gitu. Melihat kamu punya vibe itu ya, dimana kamu sebenarnya kamu punya harapan untuk dapat bersama dengan seseorang yang kamu sayangi, kamu cintai, begitu juga dia mencintai dan menyayangi kamu apa adanya gitu ya. Kamu punya harapan itu, kamu masih punya harapan itu, dan itu tercermin dari buku ya. Tetapi ketika kamu mungkin berpikir untuk bersama dengan seseorang A, B, C gitu ya, ada sesuatu keengganan ataupun mungkin malas gitu ya. Aku merasa bahwa kamu lebih kayak ke arah malas juga ya gitu, kayaknya nanti aja deh, dapet yang terbaik aja lah gitu. Dan itu kayak lebih menyerahkan ke arah fate gitu loh, kayak kamu udah menyerahkan ke takdir lah, terserah gitu. Anyway, kamu tetap punya hope, dan karena mungkin dengan keadaan perasaan kamu yang seperti itu akhirnya jadi memblok, jadi lebih baik dijatuhkan aja gitu supaya dia jadi terbalik seperti ini, dan itu terjadi kemudian ya sudah gitu. Merasa kamu takut untuk sakit hati dengan posisi seperti ini. Merasa kamu takut sakit hati lagi, kamu takut membuang-buang waktu lagi, kamu takut mencintai. Kamu harus mencintai yang memang kamu sayangi, tapi bukan berarti kamu terobsesi ya. Jadi mencintalah selama kamu hidup. Kamu punya rasa cinta dari Tuhan, kamu diberkati dengan perasaan, ya udah, rasakanlah, mencintalah, nikmatilah gitu ya kehidupan dengan mencintai orang yang mungkin walaupun tidak berbalas, mencintalah, tapi bukan berarti kamu ingin memiliki ya kan. Dan sadarilah perasaan itu sebagai sebuah anugerah, sadarilah perasaan mencintai itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Jadi ketika kamu merasa seperti itu, tidak akan ada lagi keinginan-keinginan atau harapan-harapan palsu ya. Ya kalau memang dia
nggak cocok sama kamu, jangan dipaksakan. Ya memang kalau misalnya kalian saling cinta tapi ternyata berantem mulu, ya coba dibicarakan komprominya ingin seperti apa. Tapi ketika kamu berada di dalam sebuah hubungan tapi kamunya menderita sakit hati terus, ya udah nggak usah dipaksakan gitu kan. Tapi ya gitu. Hidup itu begitu, up and down ya. Ketika kamu merasa jatuh cinta mungkin kamu up, tapi ternyata sama aja nih sama cerita lama kayak kemarin gitu ya. Dan rasa hal itu tidak apa, karena itu adalah hidup. Nikmatilah hidup seperti itu, up-nya, down-nya. Tapi ketika kamu sudah merasa kayaknya ini nggak bagus buat aku, tidak baik untuk aku, energinya tidak bagus gitu ya, entah hubungan kalian, energi dari hubungan kalian, entah energi dari pasangan kamu atau orang yang mungkin kamu baru kenal, ya kamu jangan lanjutkan, itu saja sih. Jadi mungkin di sini juga merasa bahwa kamu diminta untuk menggunakan intuisi kamu ya, entah itu berhubungan dengan pasangan, berhubungan dengan pacar, berhubungan dengan rekan kerja atau siapapun ya. Merasa big changes-nya nanti akan menuntun kamu dan membimbing kamu kepada romance. Nice. Melihat bahwa akan ada new romance coming in. Big changes kamu adalah bagaimana kamu juga mencintai ya kehidupan itu sendiri. Ketika kamu mencintai kehidupan, kehidupan akan kembali mencintai kamu dan dia akan memberikan hal-hal yang positif untuk kamu. Amin. Oke. Ini yang Anda lihat, dan big changes-nya adalah kamu akan menjadi seseorang yang lebih percaya akan cinta. Entah apa yang akan terjadi dengan decadence ini ya, decadence ini yang melintang, tapi sepertinya sedang terjadi ya. Mungkin saat ini kamu sedang mengalami hal tersebut, kamu sedang mengalami patah hati, atau mungkin kamu sedang mengalami sedih ya. Ini bukan hanya pasangan ya, tetapi juga apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu yang kamu rasa tuh berulang-ulang gitu terus gitu. Kamu mengalami hal itu seperti kamu akhirnya ingin menyerahkan itu semua kepada takdir gitu. Tapi di samping itu kamu mempunyai harapan, juga mempunyai keputusasaan ya. Jadi kamu seperti dua sisi mata uang ya, yang saling terbalik satu sama lain gitu kan ya. Kamu punya hope, kamu punya harapan, tapi kamu juga putus asa gitu. Dan itu yang membuat kamu terblok. Ketika kamu mempunyai harapan, biarkanlah harapan itu. Tidak usah menjadikan hal itu sesuatu yang harus kamu dapatkan. Jalani saja, nikmati saja, dan itu akan membawa kamu kepada big changes ini, di mana kamu akan dibimbing dan dituntun menjadi seseorang yang lebih mencintai kehidupan dan lebih mencintai cinta. Oke? Itu yang An lihat dari tebarannya. Kemudian An masih punya dua kartu lagi dari Angel Answers. Ini adalah kartu dimana kamu boleh menanyakan apapun saja ya yang kamu inginkan, tanyakan. Mudah-mudahan jawabannya nanti akan sesuai dengan mungkin yang kamu harapkan. Kita lihat jawabannya, apapun pertanyaannya, dan ini sudah pasti terkait dengan big changes yang akan kamu alami ya. Oke, jawaban dari Angels adalah okay, it's up to you. Oh wow, it's up to you. See? Mungkin spirit pada saat ini melihat kamu dan dia tahu sekali bahwa kamu punya banyak masa lalu yang mungkin menyakiti kamu, masa lalu yang mungkin membuat kamu jadi tidak percaya lagi dengan cinta. Tapi sepertinya spirit mau bilang kalau itu sebenarnya semua terserah kepada kamu. Ketika kamu percaya kepada cinta, maka cinta percaya kepada kamu. Jadi cintailah cinta ya. Dan big changes itu adalah ketika blok ini sudah terbuka. Ketika kamu sudah tidak berada dalam dua sisi mata uang yang sangat bertolak belakang gitu ya. Ketika kamu putus asa, tetapi juga kamu punya harapan. Ketika kamu berharap, yakinlah dengan harapan kamu, maka cinta itu akan datang pada kamu. Entah apapun bentuknya ya, apapun yang sedang kamu rasakan saat ini, bukan hanya melulu untuk pasangan ataupun pacar ya, ataupun mungkin jodoh gitu, tidak. Tapi yang pasti kamu akan
bimbing menuju ke door to romance tadi ya, bahwa kamu akan dibukakan atau kamu akan melihat sesuatu yang mungkin kamu amazed ya, entah di 2 bulan nanti ke depan, tapi An rasa ini tidak terlalu lama. Dan ketika itu terjadi, kata spirit kepada kamu, it's up to you. Ketika kamu merasakan pengalaman itu, kata spirit, it's up to you. Jadi gunakan intuisi kamu yang tadi An bilang ya, bahwa sepertinya kamu diminta untuk mendengarkan intuisi kamu sendiri, apa yang terbaik untuk kamu ketika big change itu datang, dan itu sepertinya akan lead kamu kepada romantisme. Oke, ini ada satu kartu lagi dari Botanical Inspirations. Di sini adalah kartu untuk result kamu ya, seperti apa big changes kamu nantinya ya. Kita akan lihat. Wow, strength of character and moral integrity. Waduh, panjang. Kamu mendapat gladiola atau gladiolus, nama latinnya ya. Semoga benar membacanya. Oke, kita bacakan. Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experiences of trial and suffering can the soul be strengthened. Wow, vision cleared, ambition inspired, and success achieved. Wow. Dia bilang bahwa apapun yang kamu hadapi ya, experience, pengalaman itu membentuk kamu menjadi kuat. Strength of character. Karakter kamu itu tidak bisa ya dibangun dalam satu hal yang mudah, gampang gitu, tidak. Tetapi hanya melalui pengalaman ya, percobaan dari kesakitan ya, suffering can the soul strengthened. Jadi suffering itu yang akan suffer, atau penderitaan itulah yang akan menguatkan jiwa kamu ya. Vision kamu juga menjadi clear ya. Apa yang kamu lihat ke depan itu menjadi clear, dan kamu terinspirasi. Ambisinya itu berasal dari inspirasi ya. And success achieved. Dan yang pasti sukses akan kamu capai. Yang An lihat di sini, door to romance. Nice. Wow, big changes kamu sepertinya akan sangat-sangat menarik. Hanya saja kamu masih terblok saat ini ya. Kamu mungkin bisa membuka blok itu dengan bermeditasi, dengan berdoa untuk bimbingan dari Tuhan supaya kamu membuka hati kamu kembali. Kamu bisa merasakan cinta ya. Dan it's up to you. Oke, itu yang mungkin aku bisa baca dari tebaran kartu kamu. Dan yang terakhir adalah pendulum. Nah, ini pendulumnya di sini. Kita akan tanyakan kepada pendulum ya, kira-kira big changes kamu ya untuk pile 3 apa, bagaimana, atau apapun yang ada di dalam pikiran kamu. Pertanyaan happy soul saat ini. Baik, sekarang kita akan lihat ya, apakah jawaban dari apapun pertanyaan happy souls ya yang saat ini happy souls tanyakan untuk pile 3. Kita akan tanyakan kepada pendulum, apakah kira-kira jawabannya. Baik, berikan kesempatan 1 kali pertanyaan, dimulai dari sekarang ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for question pile 3. Oke, jawabannya maybe. Ini adalah jawaban untuk happy souls pile 3. Semoga ini dapat membantu, dan An harap happy souls menyukai video ini, dan terima kasih telah menonton.
Sending you love and light. Bye.